Guys, pernah gak uang yang ada di dompet tiba-tiba hilang? Padahal semalam masih ada kok di dompet. Jangan-jangan ada tuyul. Di video kali ini kita akan membahas tentang pertuyulan ini guys. Mulai dari segi mitos, segi agama, dan ilmiah. So buat kalian yang penasaran, langsung aja you let's enjoy my video. Dalam mitos Jawa, tuyul itu merupakan seorang anak kecil, tapi bukan anak kecil biasa, melainkan berasal dari arwah para anak kecil yang gentayangan, yang kematiannya dinilai tidak tenang. Terus dijadikan pembantu keuangan yang kerjaannya cuma satu, yaitu nyolong duit. Tapi bagi orang yang bekerja sama dengan tuyul, dia itu harus memberikan ASI kepada tuyul tersebut. Nah, kata orang-orang pintar, ya, tuyul ini tuh suka masuk ke toko-toko atau ke rumah orang-orang kaya, yang dimana nanti tuyulnya itu ngambilin uang-uang orang tersebut dan memberikan uang curiannya kepada majikannya. Nah, karena kita ini lagi ngebahas soal mitos, katanya kalau uang kita mau aman dari tuyul, itu ada caranya guys. 1, uangnya mesti diikat pakai karet. 2, uangnya dideketin sama cabai bawang putih dan jarum. Karena katanya tuyul itu gak mau deket-deket sama jarum, bawang, dan cabai. Terus ini masih kata mitos juga. Kalau misalnya uangnya pengen aman, itu harus disimpan di Al-Quran ya guys uangnya. Karena tuyul juga takut sama ayat-ayat. Tapi guys, ini gak boleh dilakukan ya. Menurut aku, itu salah satu penistaan kitab kita sendiri ya. Sebenarnya mah gak kayak gitu. Lanjut, kita bahas ke segi agama. Nah, segi inilah yang harus kita percayai, dan ini benar-benar masuk di akal kita gitu ya. Dari mulai pengertian serta cara penanggulangan supaya uang kita enggak terkena oleh tuyul. Nah, by the way, disclaimer dulu, aku itu bukan ustazah ya guys. Jadi, aku itu mengumpulkan informasi-informasi dari beberapa ustadz seperti Ustadz Felix, Ustadz Halid Basalamah. Jadi, untuk spesifik seperti ayat dan hadis, kalian boleh cari sendiri. Aku mah cuman menyimpulkan aja di video ini supaya sama-sama ngerti dengan bahasa yang mudah dicerna gitu ya. By the way, di sini aku spesifik ya, ngebahas tentang tuyul ini dari segi agama Islam. Kalau dari agama lain aku kurang tahu. Nah, kalau kalian tahu boleh komen di bawah. Pandangan Islam sebetulnya nggak ada tuh yang namanya tuyul, kuntilanak, powe gombel, dan semacamnya. Di Islam hanya ada setan atau jin ya. Tapi ternyata jin ini bisa merubah bentuk sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, kalau misalnya di Indonesia itu terkenalnya FYP-nya itu si tuyul, kunti, wowe gombel, ya kuyang. Nah, maka jin tersebut merubah dirinya berbentuk seperti anak kecil botak yang akan gantinya disebut tuyul. Terus jin juga akan berubah menjadi wanita, terus menangis di malam hari supaya disebut kuntilanak. Nah, itu kan di Indonesia ya. Nah, jin di negara-negara lain juga ada dan menyerupai bentuk-bentuk yang berbeda juga. Karena kalau misalnya di Amerika mungkin ada hantunya denun gitu ya. Kalau misalnya di Jepang ada teke-teke. Kalau di Cina ada yang locok-locok, itu apa sih? Mumi atau vampir ya. Pokoknya jadi intinya kalau dari agama Islam yang ada itu cuman jin dan setan. Nah, kalau bahasa tuyul itu sebenarnya nggak ada. Oke, sekarang kita balik lagi. Menurut pandangan Islam, apakah tuyul bisa mengambil uang manusia? Jawabannya ternyata bisa guys. Jadi guys, jin itu selain bisa merubah bentuk, dia juga bisa melakukan apa saja sesuai dengan persetujuan penyihir. Ya macam-macam lah, ada jin yang bisa nyantet, ada jin yang bisa ngambil duit tuh yaitu tuyul, ada juga jin yang bisa bikin kita awet muda, kebal dari senjata tajam, dan banyak lagi. Jadi tergantung persetujuan dengan penyihir. Penyihir itu siapa? Manusia guys, yang mendalami ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu gaib yang jelas itu haram hukumnya, tidak boleh dilakukan selaku kita orang muslim gitu. Memang gaib itu ada, memang jin itu ada, tapi jika kita bekerja sama dengan jin itu hukumnya haram dan udah termasuk musyrik, tidak akan bisa diampuni oleh Allah guys. Dosa itu mah beda sama maling, beda sama
zina. Beda, ini mah nggak bisa diampuni sama Allah. Jadi jangan coba-coba untuk bekerja sama dengan jin. Nah, buktinya apa nih guys? Jin bisa mengambil sesuatu milik manusia gitu ya. Contohnya dulu guys, pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Ingat kan yang ada cerita memindahkan singgasana Nabi Sulaiman secara cepat gitu. Nah, di situ kan kita tahu bahwa jin mampu mengambil singgasana itu, memindahkan gitu dari suatu tempat ke tempat tersebut dengan cepat ya. Jadi artinya jin selaku yang gaib bisa megang dan memindahkan sesuatu yang benar-benar objek gitu di dunia nyata gitu, di bumi gitu. Jadi tuyul juga sebetulnya memang betul bisa mengambil uang ya selaku objek gitu yang ada di bumi, meskipun itu bukan milik jin tapi milik manusia, tetap dia bisa megang dan bisa memindahkan atau memberikan kepada yang dia turut. Nah guys, masih dari agama Islam, ini ada cara supaya uang kita aman dari tuyul. Nah, menurut para ulama, kalau kita uangnya mau aman dari tuyul itu cukup diruqyah saja. Ini aku kutip dari Buya Yahya ya guys. Nah, jadi uang tersebut kita cukup bacakan ta'awudz, basmalah, dan al-fatihah. Itu sudah cukup katanya. Nah, kalau misalnya sudah dibacakan ayat-ayat tersebut tapi uangnya masih hilang, itu artinya bukan sama tuyul. Coba deh selidiki dulu gitu sebelum ke tuyul. Kita masuk ke segi ilmiah, dimana segi ini yang mudah dipahami gitu ya, karena kan kalau misalnya ilmiah itu harus ada bukti, harus ada penjelasan yang benar-benar cepat diterima di otak kita gitu ya. Nah, tapi ternyata dari segi ilmiah belum ada bukti apapun mengenai tuyul ini guys, karena dari CCTV ataupun rekaman-rekaman yang ada berseliweran di video-video itu semuanya rata-rata palsu alias editan. Jadi yang bener-benernya itu belum ada guys. Tapi kenapa kok Islam bilangnya ada tapi kok ilmiah nggak bisa membuktikan? Karena guys, lagi-lagi ilmu itu kalau sains dan agama itu tidak bisa disatukannya guys. Terlebih lagi begini guys, jadi soal kasus tuyul ini sebenarnya ini tuh jarang sekali. Tapi kasus hilang uang yang menuding atau menuduh tuyul itu sangat banyak sekali guys. Jadi misalnya gini, ada seorang menantu yang mencuri uang mertua senilai misalnya 10 juta gitu ya. Tapi karena si menantu ini nggak mau ketahuan sama orang-orang, jadi dia nuduhnya ke siapa? Ke tuyul. Padahal mah yang ngambilnya itu manusia. Nah, disinilah banyaknya tercipta uang hilang sama tuyul, uang hilang sama tuyul. Padahal mah kebanyakan dari kasus-kasus tuyul yang terbukti adalah orang di sekelilingnya yang ngambil uang tersebut. Di sekitar aku sendiri ada orang yang ngaku-ngakunya uangnya hilang sama tuyul, padahal mah saya tahu dia sendiri yang pakai gitu. Terus ada teman saya juga pernah cerita bahwa ya hal-hal seperti itu gitu, bahwa yang ngambilnya manusia tapi dia nuduh tuyul supaya dia nggak dicurigai. Jadi guys, kalau misalnya uang kita hilang secara tiba-tiba, pertama-tama kita itu jangan langsung nuduh tuyul. Kenapa? Karena untuk membuat perjanjian dengan tuyul aja itu susah. Zaman sekarang penyihir mana yang benar-benar sakti? Penyihir mana yang benar-benar bisa bekerja sama dengan jin? Iya, di Indonesia ada juga dukun, kalau enggak cabul, kenapa kriminal? Cek pesulap merah. Kenapa? Karena para penyihir-penyihir yang beneran itu zaman sekarang ya mungkin ada, tapi mulai menipis karena ilmunya itu bener-bener harus mendalam banget. Sedangkan zaman sekarang mah dukunnya ngaku-ngaku dukun gitu supaya FYP kali di warga sekitarnya gitu ya, biar terkenal gitu. Kalau misalnya nih uang kita hilang terus gak ada yang ngaku nih di sekitar kita, coba deh pasang CCTV diem-diem tuh, boleh tuh, ide yang cemerlang. Karena ya kalau misalnya kita kan percaya sama diri sendiri ya, gak mungkin kita nyolong duit kita sendiri. Tapi jangankan orang lain, jangankan saudara, bisa jadi suami kita sendiri juga ngumpet-ngumpet ngambilin duit kita, itu bisa jadi. Makanya pasang CCTV-nya harus sembunyi-sembunyi, gak boleh ada yang tahu. Nah kalau misalnya masih tetap hilang, so guys,
itu dia pembahasan kita mengenai pertuyulan ini. Kalau misalnya kalian tahu gitu lebih banyak tentang tuyul, boleh dong komen di bawah, karena aku cukup tertarik nih dengan bocil-bocil botak pakai pampers ini guys. Nah kalau misalkan kalian ada ide juga nih aku harus bahas apa di next konten, boleh banget komen di bawah. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Abis itu share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Oke, thanks for watching. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.